selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi minggu kali ini kesempatan kakak ngajar, senang banget buat ketemu sama adik-adik secara online. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Sama, kakak juga baik, sehat, puji Tuhan. Hari ini sebelum kita mulai untuk kita baca firman Tuhan dan sharing-sharing, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap waktu yang sudah Engkau sediakan. Biarlah Engkau yang bentuk hati kami, pikiran kami, supaya menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh firman-firman Tuhan, dan itu semua akan berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang urapi setiap kami, Engkau yang buat hati dan pikiran kami fokus untuk mendengarkan ini semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kesempatan pada minggu hari ini kakak mau bawa satu tema. Temanya itu tentang apa? Tentang mencintai firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai 17. 1, 2, 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, adik-adik, temanya hari ini itu tentang mencintai firman Tuhan. Jadi kalau kita ngomong tentang mencintai, mengasihi, menyayangi, itu apa yang terlintas pertama kali di pikiran adik-adik? Kalau aku pertama kali dengar kata mencintai, mengasihi, menyayangi, aku pasti selalu kebayang sama keluarga aku. Nah, mencintai itu, mengasihi itu, menyayangi itu menurut aku adalah suatu proses belajar, proses mengenal, proses mengerti. Jadi yang namanya proses itu nggak ada yang instan. Walaupun mie instan aja dibilang instan, tetapi kan tetap harus direbus dulu, tetap harus dibuka dulu bungkus bumbunya. Nah, sama kayak mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Ini semua butuh proses, butuh waktu yang konsisten untuk terus menumbuhkan rasa mencintai, mengasihi, dan menyayangi ini. Jadi kalau misalkan kita udah mencintai, kita udah mengasihi, kita udah menyayangi, itu pasti bawaannya kita harus selalu nih deket sama orang ini, sama sosok ini, sama barang ini. Misalnya adik-adik suka banget sama game, adik-adik suka banget main PUBG, main ML. Sehari aja gak main PUBG, gak main ML, mungkin perasaannya akan resah, akan gelisah, terus rasanya pengen terus memainkan game itu. Sama juga kalau misalkan kita ke keluarga. Kalau misalkan kita udah sayang, kita udah mengasihi, kita udah mencintai keluarga kita, itu pasti rasanya kita nggak bisa jauh dari keluarga kita. Nah, kita akan implikasikan, kita akan menerapkan perasaan ini kepada firman Tuhan. Nah, kalau misalkan bicara tentang firman Tuhan, itu kan berarti surat cinta Tuhan untuk kita. Jadi gimana caranya kita membangun relasi sama Tuhan? Ya kita harus mencintai firman Tuhan, kita harus berdoa, kita harus berkomunikasi sama Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus bersekutu sama teman-teman seiman kita supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Aku kasih tahu, ada salah satu anak di dalam Perjanjian Baru namanya Timotius. Si Timotius ini, puji Tuhan, dia lahir di keluarga yang takut dan mengenal dekat akan Tuhan Yesus. Jadi si Timotius ini, mamanya itu namanya Eunike dan papanya itu adalah seorang Yunani. Si Timotius juga punya nenek namanya Lois. Nah, dia lahir dari keluarga yang sangat mencintai firman Tuhan. Kayak yang tadi kakak udah bilang, kalau misalkan keluarganya Timotius ini dia sangat
mencintai firman Tuhan berarti keluarganya ini keluarga yang mau belajar, keluarga yang mau kenal, dan keluarga yang mau mengerti dan paham akan Tuhan Yesus. Puji Tuhannya, adik-adik semua di sini juga lahir dari keluarga yang mencintai firman Tuhan, yang seneng banget untuk belajar mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Menurut kakak itu juga suatu anugerah, bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan sudah memilih kita untuk ditempatkan memang di keluarga yang kuat untuk mencintai firman berbicara Tuhan. Tentang mencintai, mengasihi, dan menyayangi, itu berarti kita berbicara tentang proses, sepakat ya. Dan kalau misalkan kita bicara tentang proses, itu berarti kita perlu waktu di dalamnya. Nah, waktunya itu adalah takaran kita untuk mengetahui sebenarnya seberapa dalam sih kita mencintai sosok tersebut, seberapa dalam kita mengasihi orang sosok tersebut. Nah, kita nggak bisa bilang kita sayang sama Tuhan Yesus, kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan Yesus, kita nggak bisa bilang kita mencintai Tuhan Yesus kalau misalkan kita cuma baca Alkitab sesekali, kita cuma berdoa sebutuhnya, kita cuma persekutuan semau kita. Kita harus membangun itu semua, memupuk itu semua supaya itu menjadi kebiasaan. Nah, mulai dari kebiasaan tersebut akan timbullah benih-benih yang itu akhirnya berbuah kasih, berbuah rasa sayang kita terhadap firman Tuhan dan kepada sosok Tuhan Yesusnya sendiri. Sayang sama Tuhan, Tuhan pasti mengubah kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertumbuh ke arah yang lebih bagus gitu. Nah, kalau kita sering banget membaca firman Tuhan, sering berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan juga pasti akan mengubahkan kita perlahan-lahan. Kita akan menjadi berbeda dari teman-teman kita yang lainnya. Alkitab pernah bilang bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Nah, menjadi terang itu berarti menjadi anak-anak yang berbeda. Berbeda dalam artian apa? Kita harus menjadi berbeda dalam pola pikir, kita harus menjadi berbeda dalam sikap dan berperilaku, kita harus menjadi berbeda dalam cara kita mentreatment sesama gitu. Jadi menjadi berbeda itu sebenarnya nggak apa-apa, asal berbedanya semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Menjadi berbeda itu artinya kalian semua harus menjadi anak-anak terang yang berdampak kepada sekitar kalian. Mungkin lingkungan kalian itu kalian sedang berada di orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, gimana cara kalian menjadi berbeda adalah dengan tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap percaya sama Tuhan Yesus supaya kalian menjadi terang, kalian menerangi lingkungan-lingkungan kalian yang gelap. Nah, Alkitab juga pernah bilang kita sebagai anak-anak terang tidak boleh selalu ada di tempat terang. Bukan dalam artian kita nggak boleh kita nggak boleh bergaul dengan teman-teman kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai anak-anak terang adalah anak-anak yang diutus untuk datang ke tempat-tempat yang memang belum mengenal tentang Tuhan Yesus dan menyebarkan kabar baik, kabar sukacita yang Alkitab sudah sampaikan. Kabar sukacitanya apa? Yaitu adalah hidup yang kekal jika semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Mau review lagi, jadi mencintai firman Tuhan itu manfaatnya ada banyak. Kita mau review dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 hal ini pasti akan kalian rasakan jika kalian memang benar-benar melakukan apa yang Alkitab perintahkan. Jadi jangan bilang kalau misalkan aduh Tuhan gak pernah dengar doa aku, Tuhan gak pernah jawab doa aku. Eits, tunggu dulu. Konsep yang pernah kakak bikin adalah, konsep yang pernah kakak buat, saat kamu berdoa, kamu menyampaikan apa yang kamu mau sama Tuhan. Tetapi cara kita tahu apa yang Tuhan mau sama kita adalah dengan kita membaca firman Tuhan. Karena kita gak bisa berkomunikasi hanya satu pihak. Kita gak boleh berkomunikasi hanya apa yang maunya kita utarain, tetapi kita nggak mau dengar apa yang maunya Tuhan,
kita lakuin di dalam kehidupan kita. Jadi komunikasi itu harus dua arah, baik dari kita ke Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ke kita. Gimana cara kita berkomunikasi dari kita ke Tuhan Yesus? Dengan cara berdoa. Gimana caranya Tuhan Yesus berkomunikasi dengan kita? Dengan cara kita membaca firman Tuhan. Ya, saat kita berbicara tentang mencintai, kita berbicara tentang proses, dan proses tersebut membutuhkan waktu. Dan kita juga berbicara tentang pembuktian kalau ngomong mencintai firman Tuhan. Gimana caranya membuktikan kita mencintai firman Tuhan? Ya dengan kita membacanya setiap hari. Dan banyak sekali manfaat yang didapat saat kita mencintai firman Tuhan. Oke, semakin sering kita membaca Alkitab, semakin kita tahu dan semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, seperti lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Jadi semoga semakin hari kita bisa semakin belajar untuk terus bertumbuh, terus berbuah, terus berakar yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi segitu aja dari kakak untuk firman minggu ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, baik untuk kakak dan untuk kalian yang mendengarkan. Yuk sama-sama kita mau tutup firman ini, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah Engkau turunkan lewat Alkitab untuk kami baca setiap harinya Tuhan. Kiranya Engkau yang buat setiap hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang bisa ditanami firman-firman-Mu supaya firman dapat berakar dengan kuat, bertumbuh dengan baik, dan kami dapat menghasilkan buah-buah yang semakin hari banyak orang yang semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang jaga hati dan pikiran kami supaya kami semakin hari semakin berani untuk tampil berbeda dari dunia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga yang tutup bungkus, lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Mungkin banyak persoalan dalam kehidupan kami, salah satunya adalah pandemi COVID ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati supaya pandemi ini dapat kami lewati dengan baik, dan segala vaksin apapun yang dibutuhkan Engkau yang telah siapkan di waktu yang tepat. Terima kasih Bapak. Terlebih daripada itu semua, kiranya Engkau yang hapuskan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak mendapatkan berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, social distancing, tetap di rumah aja. Kalau misalkan nggak punya kebutuhan di luar rumah yang mendesak, nggak usah keluar rumah dulu karena kesehatan kalian lebih penting. Kakak tunggu sampai nanti kondisinya sudah baik-baik saja dan kita bisa bertatap muka. Oke, dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab